Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh lewat dengan menuntut ilmu, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram Babul Adab. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'ima la yashrabanna ahadukum qa'ima akhrajahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa bagaimana hukum minum dengan berdiri. Apakah hukumnya haram atau makruh atau boleh-boleh saja? Di sini ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum minum dengan berdiri. Hadis ini sebagai dalil tentang larangan minum dengan berdiri. Hadis ini, janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri. Dipahami bahwa seseorang tidak boleh minum dengan berdiri, sehingga sebahagian ulama di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan bahwasanya hadzan nahyu ala tahrim, larangan ini adalah larangan haram. Artinya seseorang haram hukumnya minum dengan berdiri. Wala yahillu syurbu qa'ima, tidak halal minum dengan berdiri. Dan ini juga pendapat ini juga diambil oleh Al-Imam As-San'ani. Namun ulama yang lainnya seperti jumhur ulama mengatakan tidak haram, tetapi hukumnya makruh kalau seseorang itu minum dengan berdiri. Yang mengatakan tidak boleh minum dengan berdiri, dia berdasarkan dengan hadis ini, la yashrabanna ahadukum qa'ima, janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri.
Artinya haram hukumnya minum dengan berdiri. Kemudian dia juga mengambil hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La yashrabanna ahadu minkum qa'ima faman nasiya falyastaqi. Janganlah salah seorang di antara kalian minum berdiri. Maka barang siapa yang minum berdiri karena lupa, maka hendaklah dia memuntahkan. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwasanya minum berdiri itu adalah haram. Kalau ada orang minum dengan berdiri, kemudian setelah dia minum baru dia tahu, aduh saya minum berdiri, maka air yang sudah masuk ke dalam perut itu dimuntahkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamu allazi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqahu." Sekiranya orang yang minum itu dengan berdiri mengetahui tentang apa-apa yang ada dalam perutnya, niscaya dia akan memuntahkannya. Sekiranya manusia yang tahu tentang manusia yang minum dengan berdiri mengetahui tentang apa-apa yang masuk dalam perutnya itu, maka dia akan muntahkan. Ini hadis-hadis seperti ini menunjukkan tentang haramnya minum dengan berdiri. Ini adalah satu pendapat dari para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hazm dan juga Al-Imam As-San'ani. Kemudian adapun jumhur ulama itu berbeda dengan pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Ibnu Hazm dan juga Al-Imam As-San'ani, mengatakan bahwasanya minum dengan berdiri tidak haram. Tidak haram. Kenapa? Karena Nabi SAW juga pernah minum dengan berdiri, dengan hadis-hadis yang dia bawakan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'imun." Kata Abdullah bin Abbas, saya pernah menuangkan air Zamzam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zamzam itu dengan berdiri. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang apabila dia minum dengan berdiri boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia mempraktekkan tentang minum dengan berdiri. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Ali radhiyallahu anhu, anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ali radhiyallahu anhu minum dengan berdiri. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, yaitu minum dia dengan berdiri sebagaimana engkau melihat aku minum dengan berdiri. Hadis ini menunjukkan bahwasanya larangan minum dengan berdiri itu bukan haram. Itu bukan haram, namun itu adalah menunjukkan tentang makruhnya minum dengan berdiri. Dan juga dalam hadis yang lain bahwasanya Maisarah pernah melihat Ali minum dengan berdiri, maka dia berkata, engkau minum berdiri? Maka Ali berkata, iya, saya minum berdiri karena sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dengan
berdiri. Hadis-hadis seperti ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa masalah minum berdiri itu sudah ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa minum berdiri hukumnya haram, ada yang mengatakan minum berdiri dengan makruh saja. Kemudian ada ulama menjama di antara dua pandangan ini, bahwasanya Nabi SAW itu minum dengan berdiri karena ada kebutuhan. Artinya kalau tidak ada tempat duduk, Nabi SAW ketika dia minum air Zam-Zam, di sekitar dia tidak ada tempat duduk, sehingga Nabi SAW minum berdiri. Oleh sebab itu, apabila ada seorang yang minum dengan berdiri dan di situ tidak ada tempat duduk, maka berdiri pada saat itu ketika dia minum, maka boleh. Ulama menjelaskan kalau di situ ada kursi dan kemudian dia minum berdiri, disinilah dia terkena hukum makruh, dia minum dengan berdiri. Hukumnya makruh, bukan haram. Jadi ulama mengambil jalan tengah di antara dua pandangan ini, bahwasanya minum dengan berdiri itu lebih baik daripada minum dengan duduk, itu lebih baik daripada minum dengan berdiri. Namun apabila dia minum dengan berdiri karena dalam keadaan dibutuhkan, maka hal ini dibolehkan. Contoh seumpama ada seorang dia haus, lalu dia membeli air minum di warung, dan di warung itu tidak ada tempat duduk, maka pada waktu itu boleh dia minum dengan berdiri. Boleh dia minum dengan berdiri dengan mengambil dalil bahwa Nabi SAW minum dengan berdiri. Namun apabila dia membeli air minum di satu warung dan di situ banyak kursi, maka dia harus duduk, sebagaimana Nabi SAW melarang minum dengan berdiri. Minum dengan berdiri, bagaimana hukumnya minum dengan berjalan? Ibu-ibu sekalian, Nabi SAW melarang minum dengan berdiri. Bagaimana kalau minum sambil berjalan? Boleh apa tidak? Boleh. Tidak boleh minum sambil berjalan, tapi minum sambil berdiri boleh apabila dalam keadaan apa? Tidak ada kursi atau tempat duduk. Nah, sekarang kita membeli minuman di satu tempat atau di warung, kursi ada, tapi kursi itu pada kotor. Boleh minum berdiri atau tidak? Tidak boleh. Kursinya kotor. Bersihkan dulu. Waduh, bersihkan dulu, nggak ada lap. Ya. Nanti kalau duduk pakaiannya kotor. Maka kondisi seperti itu pun adalah karena ada kebutuhan, boleh untuk berdiri, ya, kecuali minta kepada yang punya warung tisunya ada enggak, tisunya itu dilap, boleh duduk. Tapi kalau tisu tidak ada juga, lap tidak ada juga, maka hukum minum berdiri pada saat itu adalah boleh, karena hadits yang lain juga menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah minum dengan berdiri. Kemudian kalau ada seorang yang minum berdiri, lalu kita datang kepadanya dengan membawa kursi, boleh apa tidak? Ya,
ada orang minum berdiri, kemudian kita sudah tahu ini tidak ada, dia minum berdiri karena tidak ada kursi, kemudian kita datang membawa kursi. Bolehkah kita datang membawa kursi buat dia agar dia minum dengan duduk? Ibu sekalian, boleh. Jawabannya adalah boleh, karena dalam rangka untuk memperbaiki adab. Karena ulama mengatakan duduk ketika minum itu lebih baik daripada berdiri, karena berdiri itu adalah pada saat tidak ada kondisi yang bisa memungkinkan kita untuk duduk. Kemudian seseorang dia minum dengan berdiri, itu lebih baik, lebih afdal, dan itu adalah menyempurnakan akhlak yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim pernah berkata bahwasanya kebanyakan minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan duduk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum itu dengan duduk itu paling banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri sekali-sekali saja, tidak setiap minum berdiri. Nabi setiap minum rata-rata duduk. Minum dengan berdiri sekali-sekali saja. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk berkeinginan menjadikan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia minum dengan duduk, karena sesungguhnya minum dengan duduk itu lebih afdal dan lebih sempurna. Karena minum dengan berdiri itu hanya kadang-kadang atau karena dibutuhkan, maka hal ini tidak mengapa insyaallah. Kemudian minum dengan berdiri terlarang apabila tidak ada kebutuhan. Bagaimana kalau makan dengan berdiri? Makan dengan berdiri boleh apa tidak? Hah? Boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Minum dengan berdiri boleh kalau dibutuhkan. Makan dengan berdiri boleh? Tidak boleh. Coba angkat suaranya, boleh apa tidak? Boleh. Kalau boleh, apa alasannya boleh? Kalau tidak boleh, apa alasannya? Minum dengan berdiri dilarang kecuali ada kebutuhan. Kemudian makan juga dilarang, ya, juga dilarang. Kenapa? Karena kenapa makan juga dilarang berdiri? Sekalipun tidak ada tempat duduk, maka makan tidak boleh berdiri. Kita harus duduk. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa makan tidak boleh berdiri sementara minum terkadang boleh? Minum berdiri kebanyakan dilarang. Karena ya, para ulama menjelaskan kenapa larangan keras makan dengan berdiri itu lebih hebat dibandingkan dengan minum dengan berdiri. Karena kalau makan itu butuh waktu lama,
sementara minum cuma sebentar saja. Minum 1 gelas dibutuhkan berapa menit? Paling cuma 5 detik atau 10 detik selesai minum. Kalau makan 1 piring butuh waktu berapa menit? Lama. Nah, itulah sebabnya kalau makan dengan berdiri itu lebih keras ancamannya, larangannya dibandingkan dengan minum. Minum hanya sebentar saja waktu dibutuhkan, sementara makan dibutuhkan waktu yang lama. Sekarang bolehkah makan dengan sambil berjalan? Boleh? Tidak boleh. Apa alasannya? Baik, berdiri aja tidak boleh, bagaimana berjalan? Kalau dibutuhkan, kalau ada orang lagi makan, tiba-tiba anaknya buka pintu nanti jatuh. Nah, dia berdiri berjalan sambil makan. Bagaimana ini? Tidak boleh. Dimuntahkan dulu. Diam begitu. Kalau teriak, enak, terlempar deh. Terlempar makanan dari mulutnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi." Kami pernah makan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kami berjalan. Nah, ini hadis. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Umar bin Khattab, dia berkata, kami pernah makan pada zaman Nabi sementara kami berjalan. Nah, berarti kalau saya mengatakan boleh makan sambil berjalan. Kalau ibu mengatakan tidak boleh, berarti menyalahi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau minum, tidak ada riwayat Nabi SAW pernah minum sambil berjalan, tidak ada riwayat. Yang ada Nabi pernah minum sambil berdiri. Tapi makan, ada riwayat dari sahabat bahwasanya kami pada zaman Rasulullah SAW pernah kami makan sambil berjalan. Sekarang Abdullah bin Umar pada zamannya dia makan apa? Ya. Makan bubur, makan nasi, makan roti, atau makan apa? Ya. Apa yang dimakan? Sambil berdiri, sambil berjalan. Nah, ulama juga menjelaskan bahwasanya makan sambil berjalan itu tidak boleh kalau makan seperti nasi, ya, nasi di piring. Di piring ini kita bawa nasi sambil jalan makan. Nah, ulama tidak membolehkan. Atau makan bubur sambil berjalan ada piring. Tetapi apabila makan roti ini kalau ini agak keras, ya, bisa dimakan sambil berjalan. Bagaimana kalau makan kacang? Juga mengatakan hal-hal yang dibolehkan makan sambil berjalan adalah kalau makan kacang dimakan sambil jalan, sambil mengunyah, ya. Boleh. Kalau makan permen, boleh nggak sambil jalan? Boleh. Kalau permen aja, kacang saja boleh. Apalagi roti boleh, apalagi kalau permen. Dengan alasan
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Umar pernah berkata, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi. Kami pernah makan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kami berjalan. Nah, inilah yang menjelaskan bahwa boleh makan sambil berjalan, tetapi tidak sembarang makanan. Makanan-makanan yang sifatnya memang butuh untuk makan. Seperti makan kacang. Satu kacang. Kalau tidak boleh sambil jalan, berarti ketika makan satu kacang berhenti dulu. Duduk dulu. Kemudian masuk ke mulut. Berdiri lagi, jalan lagi, masukkan lagi, duduk lagi. Makan lagi, berdiri, baru satu langkah, duduk lagi, masukkan lagi. Jadi berapa kali mungkin dari rumah kita ke masjid jaraknya cuma 50 meter, mungkin 10 kali kita duduk untuk makan kacang kalau memasukkan ke mulut satu-satu, kecuali memasukkan langsung 50 biji, nah lain lagi. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwasanya larangan minum dengan berdiri itu adalah bukan larangan haram, namun boleh boleh minum dengan berdiri kalau sesuatu yang dibutuhkan. Ya, seperti tadi saya katakan bahwasanya di situ tidak ada kursi, atau ada kursi tapi kursinya rusak, kalau didudukin jatuh atau kotor. Nah, hal ini membolehkan kita minum dengan berdiri. Kemudian juga makan boleh dengan berdiri, tetapi tidak semua makanan, hanya makanan-makanan tertentu yang boleh kita sambil berjalan, ya. Kemudian hadis selanjutnya, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bis shimal wal takunil yumna awwalahuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sendal, maka hendaklah memulai dengan yang kanan, dan apabila dia melepaskan sendalnya, maka hendaklah dia memulai dengan yang kiri. Hendaklah yang kanan lebih dahulukan ketika memakai sendal, dan ketika melepaskan dengan kaki kiri. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang dan sangat suka untuk memulai segala kegiatan itu dengan kanan. Nabi SAW itu sangat senang memulai ketika dia memakai sendal dengan yang kanan, kemudian ketika menyisir rambut dengan yang kanan, kemudian ketika bersuci dengan yang kanan, dan dalam semua keadaan Nabi SAW itu selalu memulai dengan yang sebelah kanan. Oleh karena itu Nabi SAW selalu memulai yang terbaik itu dengan yang sebelah kanan. Apa saja, ya. Dan ini adalah petunjuk Nabi SAW, dan petunjuk ini tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Seperti memakai sendal, kita disuruh untuk memulai dengan memakai sendal atau sepatu atau kaos kaki dengan sebelah kanan dulu. Kalau agama lain tidak, mana yang duluan didapat itulah yang dimulai, tidak ada aturan. Namun agama kita, agama Islam, petunjuk Rasulullah SAW, ada satu petunjuk adab yang baik. Hendaklah selalu memulai yang baik itu dengan yang kanan.
Demikian juga ketika menyisir rambut. Agama-agama lain tidak ada aturan dimulai dengan sebelah kanan. Namun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menyisir rambut itu dimulai dengan sebelah kanan. Sekalipun ketika kita bercermin melihat rambut yang sangat kusut di sebelah kiri, maka hendaklah tetap memulai dengan sebelah kanan, karena mulai dengan sebelah kanan itu ada keberkahan, karena mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga ketika dia bersuci, ya, maka hendaklah itu memulai dengan tangan kanan. Berwudu itu selalu anggota wudu itu dimulai dengan yang kanan, jangan dimulai dengan yang kiri. Memakai baju atau jaket itu selalu dimulai dengan yang kanan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, sangat mencintai untuk selalu memulai yang sebelah kanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai baju atau sepatu atau sandal atau kaos kaki dimulai dengan kaki kiri, tidak pernah. Oleh karena itu orang-orang yang menegakkan sunnah harus benar-benar memperhatikan ini, harus memakai dalam segala hal dengan memulai sebelah kanan, dan ketika membuka memulai dengan sebelah kiri. Orang tua yang baik terhadap anaknya selalu mengingatkan anaknya yang masih kecil, ketika dia mau makan selalu diarahkan makan dengan tangan kanan, minum diarahkan dengan tangan kanan. Ketika dia memakai baju, ajarkan dia selalu memulai dengan tangan kanan. Ketika memakai sendal, ajarkan dia selalu memakai dengan yang kanan. Ketika membuka, ajarkan kepada putra-putri kita agar memulai membukanya dengan sebelah kiri, Demikian juga ketika kita diberikan sesuatu yang baik, maka mulailah dengan mengambil dengan tangan apa? Tangan kanan, karena itu adalah kesempurnaan adab. Tidak boleh kita menerima sesuatu dari orang lain dengan tangan kiri, kecuali dalam kondisi yang darurat. Demikian juga ketika berjabat tangan, maka hendaklah berjabat tangan itu dengan tangan kanan. Tidak boleh berjabat tangan dengan tangan kiri. Ini juga orang-orang kafir juga itu berjabat tangan dengan tangan kanan. Tidak ada orang kafir berjabat tangan dengan tangan kiri. Tidak ada. Orang Islam atau orang kafir atau orang-orang musyrik kalau bertemu itu dengan berjabat tangan dengan tangan kanan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu mengambil berjabat tangan itu dari ajaran Islam, karena yang pertama kali mengajarkan jabat tangan adalah Islam, bukan dari orang-orang kafir. Demikian juga ketika seseorang masuk ke dalam masjid, seseorang ketika dia masuk dalam masjid, maka hendaklah memulai masuk dengan kaki kanan dan keluar dimulai dengan kaki kiri. Kemudian ketika masuk masjid, yang mulai masuk ke masjid, kalau tangan kita, tangan kiri apa tangan kanan? Masuk masjid, tangan kiri atau tangan kanan dulu? Coba jawab. Masuk ke masjid, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Kalau kaki kanan masuk, terus tangan kanan masuk, nanti miring. Iya. Terus yang mana didahulukan? Kiri apa kanan? Kiri. Ya. Alasannya apa? Supaya tidak miring, supaya tidak error. Ya.
Dalam masalah ini tidak ada petunjuk. Yang mana saja duluan, mau kiri mau kanan terserah. Yang penting kaki kanan dulu masuk masjid, keluar dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Adapun tangan terserah, mau kaki kanan bersamaan dengan tangan kanan atau mau kaki kanan masuk tangan kiri masuk. Tidak ada larangan, tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bebas. Masuk rumah kaki kanan apa kaki kiri? Masuk ke dalam rumah kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan. Kalau keluar apa alasannya? Apa alasannya? Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masjid dong kalau begitu. Ya, masjid masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kalau rumah masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, berarti itu masjid. Sebagai ulama mengatakan bahwasanya wa ammal manzilu fataqaddam al-yumna fid dukhul wa fil khuruj. Adapun rumah maka mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan keluar. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau masuk rumah itu dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kanan. Sebagian ulama mengatakan kalau masuk ke rumah mendahulukan yang kiri dan keluar kanan. Itu berbeda dengan masjid, supaya tidak seperti masjid. Kalau masjid, ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau masjid masuk dengan kaki kanan, kalau rumah masuk dengan kaki kiri. Kalau masjid keluar dengan kaki kiri, rumah keluar dengan kaki kanan. Persis ada perbedaan lawan dari masjid. Sebagian ulama mengatakan semua kalau masuk rumah kaki kanan, keluar dengan kaki kanan. Kenapa ulama yang mengatakan bahwasanya masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri? Karena tidak ada penghinaan, semuanya baik. Kita masuk ke rumah baik, ke rumah juga baik. Karena semuanya baik, maka selalu mendahulukan yang sebelah kanan. Tetapi yang lebih baik adalah masuk rumah dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kanan. Kemudian memakai jam tangan, tangan kanan dulu apakah tangan kiri? Mendahulukan yang mana? Memakai jam tangan dengan kiri dulu apa kanan dulu? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau sebelah kanan apa alasannya? Sebelah kiri alasannya apa? Ia mengatakan sebelah kanan, alasannya apa? Iya, ia mengatakan sebelah kanan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memulai yang sebelah kanan. Kalau yang itu adalah seperti baju, ya, lubang tangannya ada dua, maka dahulukan sebelah kanan. Jam tangan cuma satu, mana dimasukkan ke mana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan, ya.
Dalam masalah ini ya tidak ada juga permasalahan mau kiri atau mau kanan. Cuma kalau mau yang berhati-hati, yang terbaik mulai dengan yang kanan. Ya. Tidak ada permasalahan kalau memakai jam tangan dengan sebelah kanan. Kemudian pada saat apakah kaki kiri yang kiri harus didahulukan? Pada kondisi apakah yang sebelah kiri didahulukan daripada yang kanan? Boleh seorang memakai baju atau sandal sebelah kiri dahulu. Pada saat apa? Pada saat kanan tidak bisa mengangkat, atau pada saat tangan kanan tidak ada. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai yang sebelah kanan ketika memulai memakai pakaian, karena ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ketika sholat, tiba-tiba ada yang gatal, mana yang menggarut, tangan kiri atau tangan kanan? Ketika di badan kita ada yang gatal, ia menggarut tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan silahkan alasannya apa, tangan kiri alasannya apa? Yang tangan kanan dulu alasannya apa? Coba satu orang biar kedengaran dengan baik. Tangan kanan yang menggaruk, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai memulai dengan tangan kanan, begitu. Apa alasannya? Baik, yang mengatakan yang kiri, alasannya apa? Tadi menjawab berjamaah, masya Allah. Sekarang disuruh satu-satu pada diam. Coba alasannya apa? Ia mengatakan kiri, silahkan. Tergantung yang gatalnya. Kalau di sebelah, seumpama yang gatal leher, ya. Kalau kiri juga yang garut gitu. Yang kanan juga yang garut. Ya, jadi kalau ada yang gatal, maka yang menggarut itu adalah tangan kiri. Ini tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang menjelaskan. Namun memahami dalil itu yang menggaruk adalah tangan kiri. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senang memulai dengan tangan kanan.
kalau itu kebaikan. Tapi kalau itu keburukan, maka dimulai dengan yang kiri. Seperti seorang itu lagi cebok seumpama, maka dimulai dengan tangan kiri karena itu buruk. Atau apalagi memulai dengan yang kiri, masuk WC memulai kiri. Kenapa? Karena itu sesuatu yang buruk. Menggaruk ketika sholat, sesuatu yang baik apa yang buruk? Sesuatu yang baik. Kalau kita sholat ada gatal, kita senang apa kita, aduh kenapa ada gatal? Mengganggu. Kalau mengganggu, baik atau buruk? Buruk. Kalau buruk mulai dengan apa? Yang kiri. Ya. Kalau buruk dimulai dengan yang kiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya seseorang apabila dia memakai pakaian hendaklah memulai dengan yang kanan. Kenapa seseorang itu diperintahkan untuk memulai yang sebelah kanan? Karena itu adalah pemuliaan, ya, pemuliaan. Dan itu adalah lebih berhak, ya, yang sebelah kanan itu lebih berhak untuk dimulai. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'a au liyakhla'huma jami'a, muttafaqun alaihima. Dari Ali radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang kalian berjalan dengan satu sendal dan hendaklah melepaskan memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita sekalian bahwa seseorang tidak boleh memakai sendal sebelah. Tidak boleh. Hanya kalau mau pakai semuanya. Kalau tidak memakai semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sempurna dan mengajak kepada kesempurnaan. Dan Islam itu indah dan senang kepada keindahan. Kenapa seseorang tidak boleh memakai sendal sebelah? Kenapa seseorang tidak boleh memakai sandal sebelah atau sepatu sebelah atau kaos kaki sebelah? Karena yang pertama, kenapa seseorang tidak boleh memakai sandal sebelah atau sepatu sebelah? Karena memakai sandal disyariatkan untuk menjaga kaki dari duri atau batu atau dari yang panas. Ini kenapa kita tidak boleh memakai sandal sebelah saja? Karena sandal itu disyariatkan untuk menjaga kaki dari duri, batu atau panas. Yang kedua,
karena memakai sendal secara sempurna ini dalam rangka menegakkan keadilan di antara anggota tubuh. Karena memakai sendal dalam rangka menegakkan keadilan di antara tubuh. Yang ketiga, supaya tidak terkenal dengan manusia melihat kepada kita, supaya tidak terkenal karena manusia melihat kepada kita. Yang keempat, agar manusia tidak menyangka kita gila. Agar manusia tidak menyangka kita gila. Yang kelima, karena syaitan itu berjalan dengan sebelah sendal. Karena sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan sendal sebelah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah, bahwa syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Bahwa syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Nah, inilah kenapa dilarang memakai sendal sebelah. Karena yang pertama alasannya adalah karena sendal itu adalah untuk menjaga kaki dari duri atau dari batu atau dari panasnya batu atau panasnya bumi. Kalau cuma sebelah saja berarti kita tidak menjaga kaki yang sebelah. Itulah sebabnya dilarang kita untuk memakai sandal sebelah saja. Yang kedua, kalau kita memakai sandal sebelah saja berarti kita tidak adil. Kita tidak adil di antara kaki kita. Satu berjalan dengan kaki yang bersih, satu berjalan dengan kaki yang kotor. Satu memakai sendal dengan penuh penjagaan, satu tidak ada penjagaan. Nah, ini bersikap adil. Dalam masalah ini saja Islam menjelaskan bahwa kita harus selalu adil terhadap anggota tubuh kita. Bagaimana dengan kita harus berlaku adil kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, bahwasanya supaya kita tidak terkenal. Sebab kalau ada orang berjalan dengan satu sendal saja, semua orang melihat ke kita. Wih, ibu itu memakai sendal cuma sebelah doang. Ada apa ya? Terkenal kalau dia berjalan setiap hari cuma satu sendal, maka satu kampung mengetahui bahwa si fulan kalau memakai sendal cuma sebelah. Terkenal dia. Jadi kalau ibu sekalian sampai hari ini belum terkenal, coba setiap hari berjalan dengan satu sendal saja. Terkenal itu. Yang keempat, kenapa dilarang kita memakai sendal? Karena kalau orang memakai sendal sebelah saja, setiap hari memakai sendal sebelah, orang sangkaannya apa? Ini orang stres sekali ini. Setiap pergi ngantar anak sekolah pakai sendal sebelah. Dia ke pasar pakai sendal sebelah.
atau sepatu sebelah. Dia ke masjid sendal sebelah. Ini gila ini orang ini. Ya. Menyalahi kebiasaan orang. Ya. Kemudian kelima adalah syaitan itu berjalan dengan satu sendal. Berarti apabila kita memakai sendal sebelah, berarti kita menyerupai setan. Sementara kita tidak boleh mengikuti ajaran, langkah-langkah, adab, akhlak setan. Kita harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus memakai sendal dengan semuanya, tidak boleh sebelah. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang seumpama dia masuk masjid, dia memakai sendal dengan baik, kemudian dia naruh sendalnya rapi, kemudian ketika dia mau keluar ternyata sendalnya satu hilang, sendalnya ada di sana, ya, berpisah, mungkin ada anak-anak nendang sendalnya sehingga berpisah jauh. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memakai sendal sebelah sambil berjalan untuk mengambil sendal itu, atau kita mengangkat sendal ini, memegang sendal ini, kemudian pergi ke sendal yang satu, kemudian pakai sama-sama, memulai dari yang kanan kemudian yang kiri? Apa yang dilakukan? Mengambil pasangan terlebih dahulu atau memakai sebelah baru pergi? Jawabannya adalah kita mengambil sendal yang satu, kemudian pergi mengambil sendal yang satu, kemudian dipakai sama-sama, ya, sehingga adil di antara dua kaki. Adil di antara dua kaki. Kemudian ada orang dia masuk masjid, kemudian ketika dia mau keluar dia duduk, kemudian duduk sambil ngobrol, dia pakai sendal sebelah atau pakai sepatu sebelah, yang sebelahnya belum dipakai. Boleh apa tidak? Boleh. Dia ngobrol sama temannya sampai setengah jam, dia pakai sendal sebelah, satu tidak. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Apa? Karena duduk tidak berjalan. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain berarti itu benar. Sepakat bahwa itu duduk tidak berjalan, berarti boleh. Sepakat? Diamnya para sahabat itu adalah boleh. Kalau para sahabat, ada satu sahabat melakukan lalu sahabat semuanya diam, itu menunjukkan bahwa itu adalah ijma', sepakat boleh, ya. Jawabannya adalah boleh, karena larangan adalah kalau berjalan. Larangan adalah berjalan. Kalau dia duduk tidak berjalan, maka kalau dia pakai sendal sebelah tidak mengapa, karena tidak berjalan. Larangan itu adalah kalau berjalan. Kemudian selanjutnya ada orang yang memakai kaos kaki sebelah atau sepatu sebelah sendal. Boleh apa tidak? Ada orang memakai sendal sebelah, sepatu sebelah. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh
dalam keadaan darurat. Ya. Kalau pernah saya lihat ada orang memakai sandal sebelah, sepatu sebelah. Jadi kakinya ini tidak ada, diganti dengan kaki sepatu. Kalau dia memakai kakinya sudah dipotong, kemudian dia membuat sepatu pengganti kaki dia, maka ini dipakai boleh. Sebelah adalah sandal atau sepatu boleh. Yang jelas tidak boleh memakai sandal sebelah, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal yang bisa membuat kenapa dilarang itu sebagaimana tadi disebutkan ada 5. Nah, sekarang kita masuk soal jawab. Dan sebelum soal jawab, saya ingin bertanya kepada semuanya murojaah dari pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bolehkah, siapakah di antara kalian yang bisa menjelaskan boleh minum dengan tangan kiri, boleh minum berdiri dan boleh minum dengan duduk? Silahkan. Ada mic. Silahkan pakai mic, ya. Mic-nya mana? Ada. Silahkan jelaskan. Ada 2 dalil boleh minum dengan berdiri dan ada dalil larangan minum dengan berdiri. Bagaimana menggabung di antara 2 hadis ini? Siapa yang mau? Silahkan sambil menunggu mic. Ya. Silahkan. Silahkan diambil mic-nya. Iya. Siapa yang bisa dapat hadiah? Siapa yang bisa menjelaskan dapat hadiah? Kalau tadi memperhatikan dengan baik, insya Allah bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu, Ustaz. Yang minum, larangan minum dan ambil berdiri, karena Nabi melarang minum sambil berdiri. Itu ada ada kalimat la tashrab qa'imah, janganlah engkau minum sambil berdiri. Sedangkan kenapa ada juga yang mengatakan diperbolehkan minum dengan sambil berdiri, itu karena darurat, Ustaz. Mungkin seperti itu, Ustaz, karena kalau minum itu porsinya pasti tidak lebih banyak dibanding makan, dan hanya darurat menghilangkan rasa haus seketika, seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khair. Iya. Jadi minum dengan berdiri kalau sesuatu yang dibutuhkan dalam keadaan darurat, ya. Seperti membeli sesuatu di warung, kemudian di situ tidak ada tempat duduk, maka boleh minum dengan berdiri. Boleh minum dengan berdiri. Kemudian siapa yang bisa, silahkan ambil hadiahnya, ya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan tentang makan dengan berdiri, boleh apa tidak? Coba dijelaskan. Ambil mic-nya. Waalaikumsalam. Saya coba menjawab bagaimana hukum makan dengan berdiri. Dilarang makan dengan berdiri sekalipun tidak ada tempat duduk. Maka kita harus makan dalam keadaan duduk, karena menurut para ulama bahwa makan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada
Ya. Baik. Jadi seorang makan dengan berdiri itu dilarang. Tetapi makan dengan berdiri dilarang. Makan dengan berjalan boleh. Makan dengan berjalan boleh, tetapi makanan yang pantas ya, seperti makan kacang atau permen itu dibolehkan. Karena siapakah nama sahabat yang mengatakan bahwa kami pernah makan sambil berjalan? Abdullah bin Umar. Baik. Yang tadi yang berbicara tadi dapat hadiahnya. Kemudian kenapa yang ketiga, kenapa dilarang memakai sendal sebelah? Siapa yang bisa menyebutkan kenapa dilarang memakai sendal sebelah? Perhatikan kan? Iya. Silakan, ini hadiah yang terakhir. Sebutkan. Karena memakai sandal disyariatkan untuk menjaga kaki dari duri, batu, atau panas. Ya. Yang kedua, karena memakai sandal secara sempurna ini dalam rangka menegakkan keadilan tubuh. Yang ketiga, supaya tidak terkena karena manusia melihat kepada kita. Yang keempat, agar manusia tidak menyangka kita gila. Yang kelima, karena sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Iya, bagus. Silahkan diambil hadiahnya. Sekarang kita masuk soal jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Kalau ada yang bertanya, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau misalnya kita menyuapi anak, misal makan nasi atau dan yang lainnya, sambil menyuapinya itu sambil berjalan atau anak sambil lari-lari di luar rumah, bagaimana Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Kalau masih anak-anak itu belum terkena hukum, ya. Hanya orang yang terkena hukum adalah yang sudah mukallaf. Namun anak-anak itu cuma kita ajarkan, ya. Kalau makan jangan lari-lari, karena anak-anak itu namanya sifatnya ya makan sambil berjalan sambil lari. Itu anak-anak, tidak menjadi masalah, ya. Tidak ada hukum yang mengena dalam hal ini. Tetapi sambil diajarkan, kalau makan itu sambil duduk, tidak boleh jalan, tidak boleh lari, ya. Tapi kalau dia lari sambil jalan, ya itulah anak-anak, ya. Tapi nanti dia akan tahu kalau sudah gede, nanti diajarkan, ya. Diajarkan kalau sudah besar bahwasanya adab yang diajarkan dalam Islam itu adalah makan dengan duduk, ya. Silahkan yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah makan sambil naik kendaraan atau minum gitu ya? Seumpamanya haus gitu, pas naik motor minum, atau mungkin minum permen gitu, boleh enggak? Kalau tidak membahayakan, tidak apa-apa. Seumpama bawa motor sambil minum, berarti kalau minum dengan tangan kanan, kan? Kalau tidak membahayakan tidak apa-apa, tapi kalau membahayakan lepas tangan satu jatuh, nah ini tidak boleh, ya. Apalagi kalau dibonceng, boleh minum dengan sambil di atas kendaraan, boleh. Silahkan yang lainnya. Bismillah, Ustaz mau nanya, apa hukumnya makan sambil jongkok jika tidak ada tempat duduk ya? Oh, makan dan minum. Ya. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan minum sambil jongkok. Yang ada adalah duduk.
atau berdiri. Duduk atau berdiri. Jongkok itu termasuk duduk apa bukan? Ya. Jongkok itu duduk apa berdiri? Ya. Nabi tidak pernah mengajarkan minum dengan jongkok. Tidak pernah mempraktekkan minum dengan jongkok. Yang ada Nabi minum dengan duduk atau Nabi minum dengan berdiri. Berarti kalau jongkok menyalahi sunnah kalau jongkok. Iya, yang ada adalah duduk atau berdiri. Silahkan. Silahkan. Kalau tidak ada lagi, kita silahkan, dari tadi ditunggu. Ustaz Afwan, satu lagi boleh ya? Boleh sekali. Ya, boleh. Baik Ustaz, yang saya mau tanyakan Ustaz, Qadarullah, kalau dalam keadaan walimatul urus, apalagi kalau kita diundang ya di aula, itu kan keterbatasan bangku Ustaz. Kalau kita duduk dalam kondisi makan dan minum, pasti mau tidak mau kita akan dilewati lalu lalang. Itu sebaiknya gimana ya Ustaz? Sementara padahal kalau ditanya, pihak walimatul urus itu sudah menyiapkan bangkunya, namun porsinya hanya disediakan sekitar 100 porsi. Mohon maaf Ustaz, karena selama kita masih hidup pasti akan ada undangan seperti ini. Barakallahu fiik. Kalau mau makan sementara kursi penuh, tunggu. Yang lain berdiri, pulang. Ya, baru makan dengan duduk. Kalau minum haus, ya silahkan minum dengan berdiri karena kondisi tidak ada tempat duduk. Tetapi makan kursi penuh, tunggu. Atau bila kursi kurang, coba keluar dari aula, mungkin di situ ada tempat duduk, makan di sana sambil duduk. Kalau tidak mau menunggu, atau tunggu, karena yang makan nanti ini tidak selamanya duduk sampai selesai. Nanti akan pulang. Setelah makan dia pulang, maka ditunggu ketika dia berdiri selesai. Ya, itu saja pembahasan kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.